meninggalkan dia. 30 tahun lalu Indonesia jauh di atas India dan Cina. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan kami Ngobrol Pikiran Roman Kopi, sebuah ruang dialog yang membahas berbagai topik yang terjadi baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional. Dan pada malam hari ini kami akan coba mengulas beberapa fenomena yang menggelitik bagi Ngobrol Pikiran Roman Kopi, terutama tentang komunikasi elit politik kita yang akhir-akhir ini cukup banyak menuai polemik bagi masyarakat dan terkadang tidak masuk dalam cara berpikir publik ya. Ada yang terakhir itu ada ucapan dari Puan Maharani yang juga menuai polemik terutama bagi masyarakat Sumatera Barat. Erat kaitannya soal Pancasila. Jauh sebelum ini juga muncul polemik-polemik dari cara berkomunikasi elit politik, terutama yang paling terdekat penanganan COVID. Kita masih ingat ketika awal-awal COVID terjadi dan cara Indonesia, cara elit politik kita bereaksi terhadap peristiwa ini juga sangat memilukan gitu. Bisa dibilang seperti itu. Mulai dari makan nasi kucing dan sebagainya. Dan kita nggak habis pikir kenapa elit politik kita sampai sedemikiannya gitu dalam bereaksi. Padahal setiap ucapan dan tindakan elit politik itu menjadi referensi bagi publik. Apakah akan menaikkan imunitas publik atau malah menurunkan imunitas publik? Ini sangat penting. Nah, untuk mendiskusikan hal ini, Ngobrol Pikiran Roman Kopi pada malam hari ini kedatangan tamu. Kalau di Ngobrol Pikiran Roman Kopi menyebutnya teman Roman Kopi. Ada abang kami, Bang Soebul Ansor Siregar, dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Berapa kali kami membaca postingan-postingan beliau, cukup menarik untuk coba kita terjemahkan dalam diskusi ringan selama lebih kurang 1 jam ke depan. Baik, saya sapa dulu Bang Soebul Ansor. Assalamualaikum Bang Soebul Ansor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang? Kabar baik. Terima kasih banyak sudah Sama-sama mau datang ke Ngobrol Pikiran Roman Kopi. Ya. Dan saya ini agak mendadak sebenarnya saya menghubungi Bang Soebul karena saya yakin dan percaya Bang Soebul ini sosok yang sangat support ya terhadap kegiatan-kegiatan anak muda, apalagi dalam konteks diskusi politik, sosial gitu. Makanya saya beranikan diri untuk mengundang Bang Soebul dan alhamdulillah respon beliau sangat baik dan mudah-mudahan perbincangan kita malam ini Bang Soebul bisa memberi satu warna, gambaran apa yang sedang terjadi sebenarnya dalam cara berkomunikasi elit politik kita seperti yang saya buka di awal. Nah, Bang Soebul, pertanyaan pertama saya, Bang Soebul merasa resah nggak dengan cara komunikasi elit politik yang sering menuai polemik di tengah-tengah masyarakat kita? Cukup resah, kalau saya cukup resah. Cukup resah ya. Bagaimana keresahan itu dalam konteks bagaimana kira-kira Bang Soebul? Pertama, kita menyadari ada hal yang tidak beres di dalam sistem demokrasi kita, juga di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Umumnya kan sekitar itu. Ya. Ada yang memproduce informasi, ada yang mestinya menangkap informasi itu dan menikmatinya atau memengaruhi perilakunya sehari-hari. Normalnya seperti itu. Tapi kok banyak yang gagal begitu. Di mana salahnya itu? Lalu komunikasi yang gagal itu membentuk sebuah keterpilahan. Keterpilahan itu secara struktural nyaris berhadap-hadapan. Dan seperti ilalang, jika saja ada orang yang entah karena ceroboh melemparkan puntung rokoknya, terbakarlah semua. Keresahan saya ada di situ. Keresahannya dari situ bahwa kalau saya bisa berandai-andai tadi, mengandaikan bahwa statement-statement elit ini cenderung lebih banyak seperti membuang puntung rokok ya, yang memicu kebakaran di tengah padang ilalang ini gitu. Enggak, conditioningnya mereka ciptakan secara sadar atau tidak. Tapi kalau ada orang liar yang ingin memanfaatkan
kondisi itu, apakah orang internal maupun eksternal, jadilah eksternal internal pembawa puntung rokok itu, ya itu tidak selamanya orang pemerintah. Iya. Ada orang luar. Ada orang luar. Ya. Nah, dari apakah fenomena ini hanya dirasakan di 5 atau 10 tahun terakhir, atau memang sejak dari dulu para elit kita ini cenderung blunder dalam menyampaikan statement politik, sehingga kita disibukkan dengan hal-hal yang kadang-kadang tidak substansi, Bang Soebul. Begini, soal komunikasi itu kan ulasan yang lama, masalah yang sangat lama, yang tertua. Ayolah kita bernyanyi sedikit dulu. How can I tell her about you, girl? Please tell me what to do. Lagu tahun 65-an barangkali itu. Itu menunjukkan dia nggak punya sesuatu capacity untuk mengover apa yang ada dalam brain ya, untuk dipahami orang lain, sehingga terjalin komunikasi, satu sikap, sama-sama ketujuan. Harun adalah nabi yang diutus mendampingi Musa. Musa ini lidahnya keluh karena ada peristiwa waktu masa kecil di zaman Firaun itu. Dia cedera lidah, gagasannya penuh. Tapi bagaimana mentransmisikan semua gagasannya itu, wahyu dan petunjuk-petunjuk itu, sebagai seorang nabi, dia kesulitan. Berdoa dia. Hadirlah Harun sebagai orang yang mengejawantahkan semua pikiran-pikiran itu. Karena itu, komunikasi sangat memerlukan keterampilan bahwa ada orang yang secara genetik memiliki keahlian, ya. Secara genetik memiliki kekurangan, ya. Tapi ini adalah ilmu dan keahlian, bisa dipelajari. Nggak usah ada pemikiran mitis di situ. Kalau saya adalah cucu dari X, maka automatically saya akan seperti itu. Nggak ada itu. Semua orang harus belajar sekarang. Semua harus belajar sekarang. Jadi kalau kita kaji yang terakhir ini, fenomena 5 atau 6 tahun belakangan, saya kira memang sinyalemen itu benar. Kita bandingkan dengan masa sebelumnya. Capek kita melakukan sesuatu terobosan dan pendobrakan yang serius, sehingga muncullah reformasi. Reformasi itu menghasilkan apa? Terutamanya value di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan demokratisasi. Tetapi demokratisasi itu lambat laun menjadi dicacati oleh sifat lain, feudalisme dan lain sebagainya itu. Di masa Habibie, dia malah sangat terbuka kepada siapa saja mendengarkan. Gus Dur, istana itu dibikin menjadi istana rakyat. Pak SBY dicaci seperti apa, dia akan terima. Dibilang kerbau pun, dia akan dengan sabar. Bahkan jika ada yang goes too far, melewati batas, dia sendiri tidak memanfaatkan kekuasaan hegemonik yang ada pada dirinya, melakukan gugatan hukum. Ada pro kontra di situ, tapi dia menunjukkan bahwa Indonesia perlu tauladan civil society. Jangan ada orang yang senyampang berkuasa melakukan semua mobilisasi kekuatan-kekuasaan itu untuk memburu, mencari dan melakukan perlakuan-perlakuan yang tidak elok kepada orang yang anggap musuh pemerintah. Itu satu perbandingan. Ke belakang lagi kita, Soeharto. Kalau Soeharto ngomong, semua akan mendengar. Ke belakang lagi kita, Soekarno itu pernah itu mau dibuang ke Sydney, masuk ke daerah Bengkulu, terus maju ke Sumatera Barat. Sekitar di satu kota itu apa, Bukit Tinggi atau apa, rakyat tahu ada Bung Karno di kereta itu, kereta api itu. Stop. Bung Karno bicara dulu. Bung Karno pidato dulu. Pidato dia di situ sepatah dua patah kata. Orang merasa lebih memiliki energi mendengar pidato Soekarno. Degenerate pikiran orang-orang. Dan itu dia menumbuhkan motif perlawanan. Sesusah-susah kita seperti ini di bawah penjajahan Belanda, tidak ada orang yang boleh patah hati. Dan patah hati itu fatalistik, berdosa, masuk neraka. Kan kurang lebih begitu motivasinya. Jadi
etape demi etape sejarah menunjukkan ada hal yang berbeda dalam kondisi kita sekarang ini. Di backup lagi dengan berbagai instrumen-instrumen penegakan hukum. Undang-undang ITE. ITE itu transaksi ekonomi. Kok larinya ke pencemaran nama baik macam-macam? Judul berbeda dengan Transaksi elektronik, substansi. Transaksi elektronik kok menjadi cakap yang tak menyenangkan dan macam-macam. Dan pidana-pidana seperti itu kan menunjukkan bahwa demokrasi kita itu sudah banyak korban tahun 98 itu dibangun begitu rupa, basisnya ditanam oleh orang-orang pendahulu seperti Habibie. Kok sekarang tinggal menikmati dan menjalankan, kok terdapat stagnasi? Pertanyaan-pertanyaan itu wajibnya ada pada setiap orang yang dulu turun ke jalan menurunkan Soeharto. Mereka harus menggugat sekarang. Something wrong, ada yang hilang dari pesan-pesan demokrasi reformasi yang dulu. Tapi kan yang berteriak soal reformasi itu kan sekarang ada di dalam hampir sebagian besar ada di dalam lingkaran kekuasaan ya. Seharusnya kan visi reformasi itu bisa lebih mudah diterjemahkan karena ada di dalam sistem. Memang kalau kita bandingkan dengan revolusi Perancis misalnya, dia menjungkir balikan semua pakem dan pergantian totally. Tapi kalau reformasi itu adatnya menggeser posisi orang yang di belakang menjadi ke depan. Dia tidak patah arang antara rejim lama dan yang menggantikan. Dia patah tebu, berserabut. Hingga hari ini orang-orang yang dulu mengendalikan pemerintahan yang lama masih tetap memiliki pengaruh. Itu satu. Yang kedua, siapa yang kita sebut dengan reformis itu, mereka menikmati label itu dan mungkin mereka menyaruh masuk ke lingkungan istana. Kalau betul tadi itu sinyalemen itu. Saya kira motif mereka dulu melakukan pergerakan apa? Di situ yang menjadi pertanyaan mendasar. Apakah kita mulai meragukan itu? Apakah motifnya motif kekuasaan? Nah tadi reformasi itu menggeser posisi orang di belakang untuk menjadi ke depan. Sekarang zamanku. Ayo, kapan lagi? Mumpungisme terjadi. Mumpungisme, ya. Ini bukan soal bagaimana dia memiliki kualitas sehingga merit system yang mendongkrak posisinya dalam posisi yang sekarang. Bahkan tidak. Saya kira faktor itu adalah hal-hal yang sifatnya struktural memengaruhi kualitas mereka memberi overrun informasi ke publik yang mestinya akan membuat perubahan sikap di masyarakat. Ini resisten rakyatnya. Jadi saya melihat Bang Sohibul coba menggiring saya untuk mundur sedikit bahwa Kan problemnya adalah kapasitas. Saya yang digiring. Kan saya yang digiring dengan pertanyaan itu. Ya, sebenarnya saya hanya menjawab pertanyaan. Jadi karena Bang Sohibul tadi bilang pertama kan pertanyaannya adalah persoalan elit ya, elit politik kita yang belum bisa dibilang statement-statement elit kita ini sering membuat polemik. Ternyata menurut saya mencoba menerjemahkan bahwa Bang Sohibul menarik pada substansi persoalannya adalah kapasitas. Ada keraguan kita sebenarnya melihat kapasitas elit hari ini, di mana sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Sesuatu yang seharusnya tidak dilontarkan, itu dilontarkan. Begitu. Nah, ditarik bahwa padahal tadi kita lihat orang yang berada dalam lingkaran kekuasaan itu juga punya pengalaman ya, baik dalam reformasi. Harusnya kan mereka punya isi kepala dan punya gagasan bagaimana Indonesia ini ke depan. Nah, hari ini kita melihat muncul undang-undang ITE yang harusnya transaksi elektronik tetapi menjadi liar alat pemukul. Saya masih ingat sekitar berapa tahun yang lalu saya dan Bang Sohibul ini pernah duduk bersama di TVRI soal undang-undang ITE ini ya, tentang undang-undang. Nah, saya ketika itu menolak keras dan menyatakan bahwa ini berbahaya sebenarnya. Ya. Dan nggak salah ya Bang Sohibul bahwa hari ini ITE itu sangat mengganggu demokrasi. Apa sepakat Bang Sohibul? Sepakat ya. Kita perlu melakukan tinjauan ke arah itu. Rombaklah itu. Negara, kekuasaan yang lebih memfokuskan alokasi energi untuk mencari-cari kesalahan rakyat, itu fatal itu. Nggak bergerak kemana-mana. Jadi itu menurut saya adalah satu indikasi tentang bagaimana negara mengeluarkan banyak energi untuk memata-matai rakyat. Sangat sedih itu. Artinya energi negara itu sebenarnya habis pada sesuatu yang
nggak penting-penting amat ya kalau menurut Bang Sohibul. Menurut demokrasi itu nggak penting. Menurut demokrasi itu tidak penting ya. Nggak penting. Tapi untuk kekuasaan mungkin itu penting. Nah, apakah hari ini model politik kita jangan-jangan politiknya memang politik kekuasaan, Bang Sohibul, bukan Ya. politik negara? Ya kalau kita kaji sistem demokrasi kita, sistem kepartaian kita, sistem pemilu kita, Iya. legal framework, semua itu adalah hulu dari masalah. Katakan sekarang musim pilkada serentak. Ya. Tadi saya diundang dalam sebuah diskusi seperti itu. Anda jangan berkutat pada isu-isu hilir. Isu hulunya mana? Anda bilang mau pemilu demokratis. Padahal hak rakyat untuk menentukan siapa calonnya nggak ada sama Nggak sekali. Siapakah yang bisa memastikan seseorang atau satu pasangan menjadi calon? Itu hanya Amang Boru dan Namboru, pemilik partai di Jakarta. Apa syarat untuk bisa dikukuhkan menjadi calon kepala daerah? Hanya dua. Pertama, how close you are to Amang Boru dan Namboru, pemilik partai di Jakarta. Yang kedua, how much money do you have? Soal bantah-bantahan terhadap itu, kita nggak perlu ikut-ikutan. Ya, betul. Tapi faktanya seperti Iya. itu. Semua orang merasakan itu. Dan nanti akibatnya pada penyelenggaraan pemerintahan, itu akan mengejar. Ada debt collector yang membantu mereka untuk pemenangan itu dengan uang tak terhingga atau nyaris tak terhingga, tentu nuntut balas. Disitulah rakyat diabaikan, diselewengkan amanat rakyat itu. Jadi kalau kita bayangkan pemerintah daerah adalah bagian dari pemerintahan nasional yang akan menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, khususnya pembukaan itu ada 5 pesan doktrinatif di situ yang sifatnya imperatif. Pertama, penjajahan di atas bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itu pesan. Kita tidak mungkin menyaksikan ada bangsa lain datang ke sini seperti sejak tahun abad 17 datang Portugal, Prancis mempergilirkan Indonesia itu di 6 bangsa langsung ke sini membentuk pemerintahan, menguasai dan sebagainya. Tidak seperti itu penjajahan. Tapi banyak implementasi penjajahan itu model-modelnya dengan cara-cara tertentu dan tetap ada di sini. Itu dilarang dan diinginkan untuk dihapuskan oleh deklarasi kita untuk menjadi negara Republik Indonesia sesuai dengan pembukaan itu. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Coba kita ukur kesejahteraan umum kita. Oke, baik. Iya kan? Dan seterusnya mencerdaskan kebangsaan. Cara kebangsaan itu mestinya orang tidak perlu membayar untuk menjadi murid SD, SMP, SMA, S2, S3 berkali-kali. Itu jaminan konstitusi. Kalau Anda nggak suka, apa boleh buat? Hapus konstitusinya. Anda yang harus pergi. Enggak, Ya. Anda harus pergi dari Indonesia Dari ini. Indonesia ini ya. Karena Indonesia dibangun memang dengan desain seperti itu. Bukan orang-orang sembarangan yang menuliskan konstitusi kita itu. Pembukaan itu bukan orang sembarangan. Ada debat, dialog, dan brainstorming yang kuat. Dan keputusan yang diambil untuk menyetujui itu tidak dengan voting. Musyawarah yang luar biasa. Diskusi yang cerdas. Anda menyesal dengan itu, saya minta dengan hormat pergi dari Indonesia. Kira-kira begitu ya. Ini kan begitu. Jadi kalau ditarik ya tadi Bang Sohibul, ada satu pertanyaan yang mungkin dengan fenomena ini ya, hari ini kita melihat kita khawatir ya dengan cara, saya balik, kita khawatir dengan cara-cara elit kita hari ini ya. Sebagian saya tidak bilang secara keseluruhan, dari sekian banyak elit politik itu tentu ada yang punya visi yang bagus atau juga cita-cita yang baik. Nah, sebenarnya apa yang sedang terjadi nih Bang Sohibul? Ini kualitas demokrasi dan kualitas kontestasi, mengabaikan merit system. Apa namanya tadi itu? Framework di hulu. Itu persoalannya. Siapakah orang yang bisa tampil menjadi tokoh politik berdasarkan sistem kepartaian sekarang? Seleksi nggak benar. Bisakah kita urutkan satu persatu daftar partai politik dan bagaimana mereka menyelenggarakan sirkulasi kekuasaan? Sangat menyedihkan itu. Bagaimana mungkin partai yang tidak menggambarkan karakteristik demokrasi
bisa menawarkan pelajaran demokrasi kepada rakyat? Nggak ada. Karena kader-kader itu hanya tokoh kampungan, dalam pengertian kampungan, partainya itu kita anggap kampung. Tokoh yang diakui di situ, hebat dia, tidak terlatih, tidak teruji. Sehingga kapasitasnya itu hanya berlaku di kampung itu. Kampung mana? Kampung partai. Ya, kita anggap partai. Ketika dia tampil ke wahana yang lebih luas, ke level yang lebih luas, dia kira masih seperti yang lama. Seperti dalam kampung dia itu. Tidak terasah nalar, tidak terasah pemilihan diksi, konten, substansi, nggak jelas, dan dia merasa nggak berutang. Dalam sistem politik kita sekarang, semua orang terpilih bertanggung jawabnya sangat tidak substantif pada rakyat, sangat tidak substantif. Civil society di sini berusaha untuk menerobos itu, tapi tiada daya karena terlalu hegemonik. Sistem ini dibangun. Coba kita lihat misalnya, Musrembang formally ada. Musrembang itu kan musyawarah untuk mengambil aspirasi rakyat. Tetapi yang didiktumkan di dalam hasil dari Musrembang itu gak kelihatan itu di dalam APBD, dokumen APBD. Dan rakyat rasanya begitu, gak palap ini. Artinya keterwakilan rakyat melalui wakil-wakilnya di legislatif sangat dipertanyakan. Dan rupanya karena sistem pemilunya bersifat transaksional, kalau ada masalah ditransaksikan lagi ke bawah. Jadi kualitas demokrasi seperti ini sangat dipertanyakan dan tidak akan mengantar Indonesia move on ke sesuatu yang lebih baik lagi. Oleh karena itu ada sebuah pemikiran yang luar biasa. Mungkin orang akan bertanya apa motifnya seperti itu. Memperbaiki partai politik. Pertama, partai politik itu harus betul-betul ditinjau kembali, diperbaiki di hulunya, legal frameworknya, sehingga tradisi budaya politik itu betul-betul menyehatkan. Katakanlah misalnya tentang bagaimana seseorang untuk menjadi kader partai politik. Kualitasnya yang dilihat, ayo kita lihat, masing-masing kita lihat dulu dari orang-orang itu. Kita tahu ada konflik partai, pecah. Hanya gara-gara soal feodalisme muncul partai baru. Padahal membuat partai politik itu mahal. Dan lagi pertanyaan seriusnya, kalau Anda mau membangun demokrasi yang luhur dengan partai yang danga-endanga, bagaimana bisa itu? How could it be? Oleh karena itu saya sudah 5 tahun meneriakkan, beri partai itu uang yang cukup. Dalam hitungan saya antara 1 sampai 1,5 triliun per partai per tahun, agar dia bisa nggak usah ngerampok APBD, nggak usah ngerampok sumber daya alam, nggak usah merampok APBN, bisa menjalankan tugas-tugas kepartaiannya. Dengan begitu setiap partai akan memiliki kaderisasi yang cukup hingga ke bawah, dan wacana dia akan wacana yang betul-betul membela rakyat, karena dia tidak perlu bertunduk-tunduk kepada pemerintah. Karena undang-undang, misalkan dalam saya bayangkan itu, undang-undang mengharuskan negara membayar partai politik. Kita di Indonesia tidak memiliki uang untuk partai politik, hanya dari hasil suara. Kalau suara saya 500, itu kali sekian perak, itu untuk minum kopi ketua pun nggak cukup, kan gitu. Mungkin kalau masuk dia di Roman Kopi, bolehlah membayar kopi untuk 100 orang, tapi itu jumlah nggak cukup. Bagaimana caranya? Maka bertransaksi dengan siapa? Pengusaha hitam, pengusaha itu dan sebagainya, dan kemudian merampok APBN dan APBD. Kalau saya kutip data yang dipaparkan oleh Rizal Ramli, sekitar 85 triliun per tahun APBN dirampok oleh partai-partai ini. Walau tidak terbuktikan itu berdasarkan hukum penegakan korupsi berdasarkan cara-cara KPK. KPK ini kan nggak selalu berani dengan partai-partai politik. Harus dicatat seperti itu. Jadi timbang lari seperti itu, saya lebih bagus meminta beri mereka 1 atau 1,5 triliun per tahun. Jumlahnya berapa kan? Kan 10 kali sekian. Paling-paling sangat jauh di bawah standar yang di korupsi mereka itu. Dengan begitu saya berharap ada partai politik yang kuat. Dengan ada partai politik yang kuat, maka ada alasan kita untuk berharap demokrasi akan dibangun sebaik-baiknya. Dan bisa dengan jadi kawalan kita. Dan dengan itu kita berharap muncul
elit politik yang punya kapasitas tadi ya Bang Soebul. Ya? Tentu merit system akan berlaku di situ. Oke, baik. Saya keep dulu nih. Soal ini kalau saya tayangin ini soal 1,5 triliun per partai politik. Ya. Ini akan sangat ini ya kalau kita tidak secara clear menjelaskannya, Bang. Ya. Ini akan menimbulkan bisa jadi para pendengar nanti merasa bahwa ya ngapain partai politik yang ya banyak masyarakat yang selama ini merasa kesal juga dengan partai politik. Sudah kesal kita tawarin lagi dikasih 1,5 triliun misalnya. Nah, maksudnya gini Bang Soebul. Supaya partai politik tadi apakah ini sudah ada terjadi di negara lain? Ada? Apakah ada negara lain dan ketika itu dilakukan di negara lain, hasil dari parlemennya itu seperti apa? Dari legislatifnya sendiri seperti apa? Dan kalau boleh tahu Bang Soebul di negara mana? Di beberapa negara Eropa itu terjadi. Dan kemudian di beberapa negara kawasan Asia itu partai politiknya dipersilakan membuka dunia usaha. Ya ada badan usaha dia. Tapi betul-betul dikontrol. Dia nggak boleh monopoli dan melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Sehingga ada kemasuk akalan. Kira-kira bagaimana menciptakan partai politik tanpa uang? Nggak masuk akal itu. Apakah politik itu liar, buruk dan sebagainya sehingga nggak perlu alokasi APBD untuk dia? Nggak bisa itu. Kalau partai politik itu menjadi instrumen demokrasi yang tunduk pada eksekutif, ketika dia masuk ke lembaga legislatif, sebetulnya demokrasi udah nggak ada. Tapi sekarang Bang Soebul ada juga legislatif yang berlaku kayak eksekutif tuh. Justru itu adalah hasil yang bisa kita tunjukkan sebagai bukti tentang betapa lemahnya partai politik itu. Gagah-gagahnya dia kan kepada rakyat, tapi kepada eksekutif dia tidak berani apa-apa. Apakah kalau menurut Bang Soebul, partai politik sekarang menjadi salah satu sumber masalah besar bagi bangsa ini? Porsinya ada, tetapi bukan dia saja. Kadangkala ada mitos yang dibangun, misalnya tentang korupsi. Kalau kita kaji, semua data-data yang keluar dan wacana yang dikemukakan oleh KPK, mitos yang dibangun adalah daerah lebih korup dari pusat. Misalkan kita di sini dulu waktu zaman Pak Gatot hanya punya 8,6 triliun APBD. Tapi kita ditetapkan sebagai daerah korup terutama di Indonesia ini. Mana mungkin itu? Karena logika dari korupsi itu power tends to corrupt. Akses kepada kekuasaan dan uang pastilah membuka peluang yang begitu besar tentang korupsi. Tapi sah dalam opini publik bahwa Sumatera Utara itu adalah korup. 8,6 triliun itu dibagi dua, belanja langsung, belanja tak langsung. Ada belanja aparatur yang sama sekali nggak boleh diambil itu. 20% diantaranya menurut konstitusi harus ke lembaga pendidikan. Bagaimana cara mengkorupsikannya? Jadi sangat tak masuk akal itu. Tapi itu mitos yang dibangun, daerah lebih korup dari pusat. Dan akan disimpulkan juga nanti partai-partai politik itu yang bermain begitu kan. Yang kedua, legislatif lebih korup dari eksekutif. Bagaimana mungkin itu? Kalau ada uang ke legislatif, uangnya itu kan dah Dari eksekutif. Tetapi memang ada mainan-mainan. Misalnya mengurus izin itu, itu ada permainan transaksi dan sebagainya. Ada giring-giring proyek. Ada giring-giring proyek. Itu tidak mungkin terjadi kalau nggak ada sign persetujuan dan kesepakatan bersama dengan eksekutif. Apa mungkin legislator itu mendirikan sebuah perusahaan besar bekerjasama dengan luar negeri tanpa izin pemerintah? Itu kan sudah ada main mata. Jadi jangan dihilir-hilir aja membaca masalah itu. Harus ke hulu. Harus ke hulu. Lalu mengenai korupsi ini, orang menganggap negara-negara itu sangat koruptif dan dia memamah semua informasi yang datang dari negara besar. Bahwa satu ketika 2016, David Cameron itu nama dari Perdana Menteri satu negara besar di Eropa, berbicara dalam Anti-Corruption Summit. Dalam pidatonya dia bilang negara-negara yang tidak mau move on sehingga menjadi negara juara korupsi seperti Nigeria ini. Bagaimana cara ini? Dihinakan dia di forum itu. Muhammadu Buhari, presiden Nigeria, tenang-tenang saja melihat itu. Tiba giliran dia cakapkanlah. Anda itu cakapnya bagus betul, baju dasi Anda betul. Tapi supaya Anda sadar,
Saya datang ke sini dengan membawa data audit stolen asset yang dirampok oleh negaramu dan negaraku. Masalah ini hulunya ada di tempatmu. Jadi korupsi transnasional itu ada. Kejahatan transnasional itu ada. Resmi by state juga perusahaan-perusahaan mereka. Afrika itu kaya raya, Angola itu kaya raya, miskin terus hingga makan rakyatnya pun tidak ada. Siapa yang begini nih? Opini internasional, kekuatan internasional. Jadi kita harus mencoba mendidik rakyat kita untuk mengenali ini. Dan sayangnya partai politik tidak mampu menjadi sumber berita dan informasi untuk pencerahan. Alhamdulillahirrabbilalamin ada BIM dari Roman Coffee yang mencerahkan rakyat sehingga rakyat perlahan-lahan tahu what's happening in Indonesia right now. Ya, itu saya mungkin ya bagian dari satu generasi yang muak sebenarnya Bang Soebul dengan partai politik ya. Karena seperti Bang Soebul gambarkan tadi, dari level paling terendah penentuan kandidat itu sudah sangat kental dengan aroma transaksional itu. Sehingga orang-orang yang punya potensi di daerah sulit untuk punya ruang untuk menjadi pemimpin di misalnya calon bupati. Susah kita mencari ada calon bupati yang miskin, Bang Soebul. Ya. Kan sangat sangat tidak memungkinkan sepertinya di dalam mekanisme politik kita hari ini. Karena untuk maju mereka harus bayar kendaraan dan perahu. Kemudian di dalam partai politik itu sendiri sudah terbiasa dengan transaksi, dalam artian ya saya bilang tidak menyebut nama partai politik, tetapi pada faktanya kalau kita lihat kasus-kasus korupsi ya, di hampir susah kita melihat tidak ada representasi dari partai politik di dalam kasus-kasus itu. Dan ini menjemukan. Ditambah lagi tidak punya prestasi yang gemilang di legislatifnya, muncul lagi statement-statement yang membuat imun kita itu turun, Bang Soebul, di tengah COVID ini gitu. Ya. Pertama, kita harus melihat dulu bahwa ada dominant culture dalam politik di Indonesia itu. Dan itu transaksi. Sesungguhnya di dalam ketentuan regulasi mengenai pilkada ada klausul perorangan, perseorangan. Tapi kan butuh dana juga, Bang Soebul. Iya, dana itu muncul menjadi sebuah tuntutan baru karena dominant culture. Setahu rakyat, perhelatan seperti itu harus bayar-bayar. Begitu ya. Padahal sejatinya nggak seperti itu. Sejatinya nggak seperti itu. Sejumlah teman yang berusaha untuk melakukan percobaan untuk menjadi calon dari persorangan klausul persorangan itu, saya dengarkan sendiri dengan sedih keluhan-keluhan mereka. Sudahlah kalau begitu, tingkat ketokohan kita sebagai tokoh sosial yang berjejaring, bahkan saudara sendiri pun meminta bayaran, itu kan sangat menyedihkan di dalam sebuah demokrasi. Demokrasi kita itu dominan culture-nya adalah transaksi, maka nyaris tidak ada perbaikan untuk itu. So, bagaimana Bang Soebul? Harus diperbaiki partai politiknya dan penegakan hukum. Misalkan KPK itu kan digambarkan sangat mampu sebagai super body. Dia punya cara untuk mengendus orang bertransaksi, termasuk wewenang diberikan undang-undang untuk menyadap percakapan orang. Kalau di daerah itu korupsinya entry point adalah pilkada dan prosesnya, maka transaksi itu sadaplah Bapak. Ya, Hingga hari ini tolong disadap ya. Hingga hari ini nggak pernah kita tahu itu. Nggak pernah kita tahu. Apakah KPK takut? Ini pertanyaan besar. Padahal kita mendambakan peran-peran seperti itu. Namanya kan Komisi Pemberantasan loh. Pemberantasan korupsi. Luar biasa. Korupsi mana yang didefinisikannya sebagai sasaran? Korupsi mana yang dianggapnya tidak usah ditangani? Permissiveness dia di situ. Jadi KPK itu pun harus kita revitalisasi. Jangan gitu-gitu aja. Kalau gitu-gitu aja, di kampung kami pun banyak yang gitu, ya kan? Yang mencoba memberikan edukasi kepada rakyat agar jangan korupsi. Iya, ada di kampung kita banyak itu. Nah, tadi saya menarik ya satu statement yang cukup mungkin bisa menjadi diskusi berikutnya itu, bahwa entry point dari korupsi di level
daerah dulu ya. Ya. Kita anggap di level daerah itu adalah dari momentum pilkada. Ya. Karena selama ini sering kita lihat seperti itu ya Bang Soebul. Kita dengarlah bahwa untuk mendapatkan satu perahu dia harus bayar segini. Dan saya rasa juga naif kalau partai politik mencoba untuk mengatakan tidak untuk itu gitu. Tapi mungkin ada dialog yang seperti Bang Soebul sampaikan tadi bahwa partai politik dari mana sumber anggaran mereka untuk mengelola partai. Sementara partai modern itu tidak pernah muncul di tengah-tengah kita gitu ya. Partai modern yang punya badan usaha sendiri, yang mandiri gitu ya. Nah, berarti apakah ini disebut kita kecolongan sebenarnya Bang Soebul? Sehingga kasus-kasus korupsi itu lebih tidak preventif ya, tidak dari awal gitu dipantau, tetapi sudah terjadi, sudah kadung ini baru heboh. Dan satu hal yang Bang Soebul saya merasa bahwa 3 kali ya kita di Medan tak pernah tuntas persoalan pembangunan itu karena kita sibuk terus dengan persoalan penggantian kekuasaan di tengah jalan gitu. Ini kan menjadi ya lagi-lagi menjemukan ya atraksi seperti ini gitu. Jadi karena akibat dari transaksi-transaksi dalam pemilihan, maka seorang kepala daerah, bahkan presiden, lazim memiliki frame dalam pikirannya 2-1-2. 2 tahun pertama setelah menang itu konsolidasi. Nyaris tidak produktif. Dia akan berwacana seperti seakan-akan seperti masih kampanye. Iya. 2 tahun habis itu. Iya. Setahun berikutnya, disitulah mulai bekerja serius dengan orientasi populisme yang luar biasa dan dengan biaya yang luar biasa. Tahun ke-4, ke-5 bahasanya bahasa kampanye. Iya, sudah kampanye melulu, gak ada lagi cerita. Bukan bahasa pembangunan ya Bang Soebul, tapi bahasa kampanye. Jadi kira-kira bagaimana lah ini bisa membuat perubahan yang signifikan di tengah masyarakat. Oke, ayo kita buat dulu analisis anggaran. Medan disebut memiliki 30 triliun untuk 5 tahun yang dihabiskan itu. Ada seorang tokoh mengatakan begitu. Saya bilang enggak begitulah. Agregat. Itu pembulatan ke atas. Agregatnya itu. Actually 28, sekian triliun. Oke, bagi 5 itu. 5 triliun lebih per tahun APBD-nya. Dengan besaran APBD seperti itu, jalan di Medan berlobang-lobang terus, banjir terus. Apaan ini pemerintah daerah? Ucapan itu seolah-olah sangat baik dan termasuk di dalam akal rakyat biasa. Tapi jangan begitu dong. Ayo kita lihat. APBD itu terbagi 2. Satu, belanja langsung, belanja tak langsung. Sebelumnya itu harus dialokasikan dulu 20% untuk pendidikan. Nggak boleh tidak, karena itu amar konstitusi. Lalu ada pelayanan dasar yang tidak boleh tertangguhkan. Kesehatan dan lain sebagainya. Nggak boleh ditangguhkan itu. Lalu kemudian, di manakah letak belanja perbaikan infrastruktur jalan, jembatan, sebagainya itu? Belanja modal. Belanja modal ini masih banyak itemnya. Sehingga kalau untuk mengambil contoh dari Medan, tahun 2020, kira-kira 1, sekian triliun. Dana untuk perbaikan jalan. Jalan di Medan itu banyak. Sehingga karena ketiadaan dana, kita mengerjakan perbaikan di Jalan Setiabudi, sebelum rampung sudah muncul Lubang baru di Jalan Teladan. Ya kan, nggak terkejar. Kenapa? Uangnya sangat kecil. Saya kira orang harus tahu bahwa yang dikerjakan oleh Jokowi itu meminjam uang kemana-mana, kan karena ketiadaan uang. Dia ingin mengcover kebutuhan itu, connectivity dan lain sebagainya itu. Itu pun nggak juga mencukupi bagi kebutuhan konektivitas dan dinamika serta mobilitas dari rakyat Indonesia. Orang juga tidak tahu bahwa jalan di Medan itu terkategori 3. Jalan kota yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota, jalan provinsi, dan jalan negara. Dia tahu nggak yang mana yang rusak itu? Saya was-was tidak tahu dia. Nah, kalau yang dulu. Teori besarnya, saya mau ngambil teori besarnya. Ada sebuah kecurigaan bahwa transisi Orde Baru ke reformasi bukanlah sesuatu yang tulus kita niatkan untuk merombak sistem. 4 kali kita lakukan amandemen konstitusi kita. Dan tidak ada negeri di dunia itu
yang secepat kilat itu tanpa kajian intensif untuk melahirkan amandemen. Kita tahu BPUPKI dan PPKI bersidang luar biasa itu, bertahap, debatnya luar biasa. Hasilnya seperti itu, tetap ada kelemahan. Tiba-tiba amandemen 4 kali sehingga tahun 2002 selesai itu. Kurang terpertanggungjawabkan itu secara akademik kemurniannya. Maka muncullah satu teori. Oh, itu rupanya desakan luar untuk membuat Indonesia hanya sekedar komoditi bagi kekuatan kapital asing. Itu membuka pintu bagi modal asing. Sehingga rakyat Indonesia memang pemilik sumber daya, tapi penguasa sumber daya itu bukan dia sendiri. Maka dia bisa menjadi budak di rumah sendiri. Itu yang terjadi sehingga semua instrumen-instrumen politik kita hanya penyembah pada keinginan neoliberalisasi di Indonesia itu. Makanya ada pikiran-pikiran seperti yang muncul dari Serbintang Pamungkas. Aku nggak setuju lah ganti rejim, plus sama saya kata, ganti rejim, ganti sistem. Sebab siapapun penguasanya akan tetap begini karena software negara sudah kadung menjadi sebuah agenda neoliberalisasi. Nggak ada hak rakyat di situ. Neoliberalisasi itu mengutamakan persaingan. Bersaing apa Indonesia dengan negara-negara lain? Negara yang dulu jauh di bawahnya sekarang udah meninggalkan dia. 30 tahun lalu Indonesia jauh di atas India dan Cina. Sekarang kita impor cangkul dari Cina. Cangkul ini. Padahal di kampung kita di Mandailing Natal yang buat cangkul luar biasa banyaknya. Dan ketika tahun 2016 diimpor cangkul ke sini, itu menunjukkan bahwa Indonesia soal pertanian jangan ceritalah. Teknologimu cuma sebatas cangkul. Sedih enggak itu? Ya, baik teman-teman ngobrol pikiran Roman Kopi. Pembahasan semakin semakin jauh melampaui apa yang sebenarnya kita tapi saya rasa pemikiran-pemikiran ini saya sepakat kita harus kembali ke hulu persoalan, bukan hanya melihat dari eksesnya di dampaknya, tetapi melihat ibarat dokter tidak melihat apanya saja simptomnya. Kalau hanya simptom melihat, dia salah kasih resep nanti. Ya, artinya diagnosanya tidak berjalan dengan baik ya. Tadi sudah sangat kami memang di ngobrol pikiran kita membebaskan Bang Soebul, tidak terlalu membatasi diskusi-diskusi karena pikiran tidak boleh dibatasin gitu ya. Tetapi kita coba mengambil dari diskusi kita tadi, mengambil intisari-intisari dari. Nah, yang pertama catatan kami di sini bahwa ada problem dalam partai politik kita. Salah satunya itu dari problem yang menyebabkan ada masalah dari demokrasi kita. Apakah itu state sebagai statement atau? Iya, berarti ada persoalan struktural plus kultural. Gitu. Komunikasi harus berjalan substantif sehingga nggak ada multi interpretasi. Multi interpretasi itu mungkin gara-gara ketidakterampilan. Tapi problem kita tidak hanya pada persoalan keterampilan berkomunikasi, kontennya, sehingga substansinya itu tidak nyampe atau ada sesuatu hal yang betulnya ingin diselundupkan dalam pikiran orang yang memberi informasi itu pada publik. Ini kaitannya dengan sejarah sangat kuat. Sejak dulu kita tahu ada 3 golongan besar di Indonesia yang tarungnya nggak pernah selesai hingga hari ini. Kiri, kanan, tengah. Itu yang sedang berebut sekarang di Indonesia. Dan mereka akan berkontestasi terus. Dan kalau disebut tadi itu undang-undang HIP dan lain sebagainya, itu adalah ekspresi dari tarung yang tak selesai sejak dari dulu. Kita tahu misalnya Bung Karno pernah mengatakan Pancasila, Trisila, Ekasila, dan dia Nasakom. Kekuatan itu didukung sangat besar sekarang oleh kalangan tertentu. Tarung itu sekarang membuat tak selesai-selesai. Yang saya katakan tadi itu ibarat ilalang, kalau bisa dianalogikan ke situ. Kita lewat ada orang yang ceroboh melemparkan puntung rokok terbakar. Harus ada upaya kebangsaan yang betul-betul memahami perbedaan pendapat itu dan harus digelar diskusi yang betul-betul substantif antar warga negara tanpa dibayang-bayangi oleh rasa ketakutan, karena warga negara inilah yang membangun republik ini
dan yang mewarisi dan menyelamatkannya untuk masa depan dengan kekuatan-kekuatan yang saling bertarung di dalam peta kekuatan hegemonik internasional. Maka itu kembali kepada persoalan utama, komunikasi itu hal yang lazim. Tetapi bukan hanya soal keterampilan, tapi gagasan apa, substansi itu yang mau di-offer dengan pembahasaan yang baik. Oke, baik. Berarti ada tadi kultural dan Struktural juga struktural ada. Baik. Nah, kemudian yang saya malah tergelitik nih Bang Soebul. Ya. Masih ada persoalan di tataran ideologi sebenarnya di sini. Karena ada kiri, ada kanan, ada tengah gitu. Ini kan pertarungan ideologi ya kalau bisa dilihat. Ternyata itu masih cukup kuat kah atau sebenarnya hanya ilusi kiri dan kanan? Indonesia memiliki historis yang secara niscaya seolah-olah mewajibkan rakyatnya memiliki dendam, dan dendam itu harus ditunaikan, dan itu sesuatu yang suci. Itu gambaran saya. Ideologi adalah sesuatu yang sangat penting. Apa yang lain-lain itu? Ideologilah yang merubah dunia. 2019 ada seorang profesor ekonomi yang tidak konvensional dari Prancis menulis buku Ideology and Capital. Dia bahas di situ hulunya ideologi. Kalaupun orang mengatakan komunis sudah bubar apa dan sebagainya itu, iya, formally yes, tapi lebih tetap berpengaruh. Di dalam buku Thomas Piketty itu dijelaskan historis dari awal bagaimana konsentrasi kapital berdasarkan ideologi, dan bagaimana penjajahan itu sebetulnya juga ada atas dasar dan untuk ideologi. Jadi sampai manusia meninggal, habis, punah gara-gara kiamat, ideologi sangat penting. Takkan mungkin bisa diharapkan itu bahwa ada modifikasinya, mungkin ya, akan ada relaksasinya, mungkin ya. Beradaptasi ya. Tapi untuk Indonesia itu dendamnya luar biasa. Kita tahu Mas Sumi pernah kena babat habis dan anak-anaknya merasa terampas hak-haknya. PKI pernah dibabat habis dan hak-haknya dirampas habis, tidak bisa akses kepada ekonomi, kekuasaan, politik dan sebagainya. Begitu juga sekarang Orde Baru dicaci maki. Bagaimana cara untuk membuat mereka itu, wahai rakyat Indonesia, Anda adalah rakyat yang harus berjuang untuk menaikkan harkat martabat diri Anda. Komando siapa yang bisa didengar? Diperlukan komunikasi substantif untuk itu. Baik, Bang Soebul. Ini closingnya bahwa kita harus berharap dan bermimpi sekaligus nih Bang Soebul. Kita punya elit-elit yang punya isi kepala yang bisa menyampaikan secara substantif, dan juga sekali lagi ada istilah, saya ingin elit itu, kita bermimpi ya, elit itu ketika dia mengeluarkan satu statement, imunitas publik meningkat gitu, dan ada perasaan optimis dan kebahagiaan di tengah-tengah masyarakat. Dan tadi Bang Soebul sudah juga menyinggung bahwa ini sangat berkaitan erat dengan hulu persoalan, ada persoalan ideologi yang terus-menerus yang tetap akan ada karena ada dendam dan sebagainya, tetapi tinggal dia berelaksasi, beradaptasi dengan kondisi kekinian. Dan itu sudah jelaskan, ada Mas Sumi, ada PKI, bahkan ada Orde Baru yang menjadi satu kekuatan yang hari ini mungkin dicaci maki, tetapi juga di balik itu ada yang merasa dirugikan dengan caci maki itu ya Bang Soebul Ansor. Nah, bagi kita nih Bang Soebul, sebagai orang lokal, sebagai orang daerah, keputusan apa yang harus kita lakukan sehingga polemik-polemik di pusat gitu ya tidak ikut menjatuhkan optimisme kita sebagai seorang warga negara gitu. Apa yang harus kita lakukan Bang Soebul? Ini mungkin bisa menjadi statement closing sekaligus dari Bang Soebul Ansor. Memang tidak mudah untuk melakukan perubahan, dan kita adalah rakyat yang akses kepada informasi. Detik ini digulirkan sebuah informasi dari Jakarta, tidak hanya ke kita, ke luar negeri itu sampai. Bagaimana membatasi itu? Kekuatan media yang dahsyat seperti itu sebetulnya adalah alat kita untuk lebih mendewasakan demokrasi kita itu. Mungkin pendidikan kepada kaum elit harus dilakukan. Dengan cara apa? BIM, Harahap, dan lain-lain
yang merupakan komponen civil society harus lebih rajin memproduk gagasan-gagasan yang mengalter kebekuan yang mereka miliki. Kita tentu tidak bisa datang ke DPR untuk merubah undang-undang yang kita anggap menjadi akar masalah. Tetapi perlahan-lahan kita ajari mereka dengan dialog-dialog publik seperti ini, sehingga lambat laun mereka mereceive informasi yang bisa dijadikan sebagai referensi untuk melakukan perubahan. Kekuasaan selalu penting dan selalu manis, dan orang bisa berkorban untuk kekuasaan itu. Tapi kita bisa menghalang-halang itu dengan penebaran nilai. Oleh karena itu harapan saya, Roman Kopi tidak boleh loja, tidak boleh istirahat, tidak boleh maradian, harus terus keep on fight. Itu pesan saya. Baik, closing statement yang sekaligus juga memberikan. Saya katakan tadi bahwa setiap berdiskusi dengan Bang Soebul ini, saya ada optimisme yang terus muncul bagi kita anak muda. Ada dukungan yang sangat baik. Saya pernah bermimpi Bang Soebul ini malah menjadi gubernur, wali kota atau bupati suatu saat nanti. Presiden dulu ya, presiden. Nah, jadi supaya anak-anak ide-ide gagasan kita bisa benar-benar menjadi sebuah dialog yang komprehensif dan juga konstruktif. Karena sulit kita dengan elit politik kita hari ini berdiskusi seperti ini, Bang Soebul. Apakah mungkin dari beberapa ratus anggota dewan di DPRD Sumatera Utara mau dan percaya untuk melakukan dialog seperti ini dengan terutama kalangan muda yang paling tidak kita tahu apa sebenarnya yang terjadi di parlemen sana, sehingga kita tidak berpikir jauh dari apa fakta yang sebenarnya gitu. Baik teman-teman Roman Kopi, ngobrol pikiran Roman Kopi, terima kasih sudah melihat tayangan ini, semoga memberikan edukasi bagi kita. Kami sangat terbuka untuk berdialog di Roman Kopi, topik apa saja, dan mudah-mudahan sekali lagi ketika tayangan ini kami publish memberikan satu yang bermanfaat bagi para penonton di YouTube Roman Kopi. Terima kasih, sampai ketemu kembali. Terima kasih Bang Soebul Ansor Siregar setelah mau bergabung bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang, terima kasih banyak Bang. Luar biasa.